Rahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bapak-bapak, sehat semuanya? Tangannya pegel semuanya? Bagian mecel-mecel ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairir rusul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini memasuki tanggal yang ke berapa ini? 12 min ayyam tasyrik, dari hari tasyrik. Alhamdulillah kita disehatkan oleh Allah, sekalipun kita kemarin berjuang untuk menjadi mutilator kambing dan sapi. Alhamdulillah semuanya semangat, disehatkan oleh Allah walaupun ada pegel-pegel, tapi datang ke tempat ini. Mudah-mudahan setiap jengkal langkah kita Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Ada guru kita Al-Mukarram Asy-Syaikh Heru. Mungkin gini nih, sampai gini nih apa ngedredeg kalau ada Asy-Syaikhul Kabir gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang doa Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam pada saat ada banjir bandang, di mana banjir bahnya itu luar biasa. Dikatakan selama, ada yang mengatakan itu adalah 377 hari. Jadi 377 hari. Jadi selama ada di dalam bahtera itu. Ada mengatakan 366 hari. Udan ramari-mari. Di Gunung Sari hujan sehari semalam gimana kira-kira? Nah, terkait dengan doanya ketika beliau naik perahu, yang kemudian dijadikan acuan sebagai doa untuk ketika naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Nah, ayat yang terkait sebelumnya tentang Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam itu adalah di dalam surah Hud, mulai ayat yang ke-36 nanti kemudian sampai pada ayat yang ke-41-an itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wa uhiya, dan telah diwahyukan, ila Nuhin, kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, annahu, bahwasanya, la yu'mina, sekali-kali tidak akan pernah beriman, min qaumika, dari kaummu wahai Nuh, illa man qad aman, kecuali orang yang telah beriman saja.
Artinya berdakwah kurang lebih 950 tahun me oleh wong 80. Coba tanyakan kepada ustad-ustad, kira-kira dakwah rono-rono sing teko siji, sing teko loro, ning ngene kono sing teko telu, kira-kira gitu. Gimana kira-kira? Mokong-mokong, Mbak. Dan digambarkan ketika Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam pada saat berdakwah, dia menutupkan pakaiannya ya pada dirinya, ambil mencucu gimana, Pak? Rasanya ngomong di hadapan orang begitu itu gimana? Dan itu beliau hadapi selama 950 tahun. Jadi guru aja, jadi guru atau dosen digaji besar. Lek murid yang ngono, Pak, kira-kira gimana? Mengundurkan diri, Pak. Cepat beruban karena mikir orang yang semacam itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang berapa lamanya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah itu diungkapkan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-14. Coba kita lihat. Sehingga pantas saja Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam itu adalah di antara para rasul masuk ulul azmi minar rasul, orang yang memiliki ketangguhan, kesabaran ya. Kenapa? Dakwanya berapa lama? Coba perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, dan sungguh kami benar-benar mengutus Nuh, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha, lalu kemudian beliau tinggal fihim, di tengah-tengah mereka itu, alfasanatin, 1000 tahun, illa khamsina, dikurangi 50 tahun. Dikurangi 50, apanya? Aman, tahunnya. Jadi ini bahasanya tamyiz. Para jamaah sekalian, jadi Nabiullah Nuh tinggal bersama mereka selama 950 tahun, kurang lebih kira-kira dakwahnya 900 tahun itu, tetapi kemudian cuman mendapati orang yang sedikit, 80 orang. Fa'akhadahum tufan, maka kemudian Allah menimpa kepada mereka at-tufan, tufan, yaitu banjir bah. Wahum zalimun, sedang mereka adalah zalimun, orang-orang yang berbuat kezaliman. Lalu ketika kita ini adalah belajar kepada Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam di dalam mendidik anak-anak kita. Anak kita sekali tempo diberitahu gak mau, ingat Pak, ingat Nabi Nuh ya. Sekalipun Nabi Nuh itu sampai puncaknya berada di kapal, lalu kemudian anaknya namanya Kan'an tersebut itu tidak mau, Nabi Nuh masih menyuruh, wahai anakku kemari ya. Jadi wanada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana. Jadi Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam itu memanggil anaknya, yaitu Kan'an, yang tidak ikut serta bersamanya. Kan anaknya Nabi Nuh itu ada Sam, ada Ham, ada Yafith, kemudian ada Kan'an. Kan'an ini yang minal mokongin.
termasuk orang yang mokong. Dan itu aja, itu dipanggil wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku irkam ma'ana, irkam ma'ana, lalu kemudian diidghamkan irkam ma'ana, naiklah kamu wahai anakku bersama kami. Akhirnya kemudian apa? Nabi Nuh menyeru dengan begitu walaupun gelombang itu sudah memisahkan. Tapi anaknya mengatakan, tenang wahai ayahku, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan menaiki gunung itu, ya. Kemudian ya'simuni minal ma', gunung itu akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Kan'an itu lupa kalau perahu, jadi begitu air ini naik, maka perahu atau kapal tersebut itu akan mengikuti. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Tapi masalahnya gunung itu kan tidak bisa modot, ya. Ya begitu kemudian air naik ya tetap gunungnya ya tetap itu nggak akan pernah modot. Lah itu yang tidak disadari oleh Kan'an kala itu. Dia mengatakan sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Lalu kemudian apa? Nabiullah Nuh mengatakan qala la 'asimal yawman min amrillah. Tidak ada yang selamat dari amar Allah di hari ini. Sampai sebegitu, Pak. Artinya adalah kalau Nabiullah Nuh memberitahu, menasihati anaknya sampai puncaknya itu, maka kemudian pantaskah kita putus asa di dalam memberitahu anak-anak kita? Mungkin sampai hari ini anak-anak kita ada yang belum sholat, ada yang belum berbakti. Pantaskah kita putus asa untuk kemudian mengarahkan, mendoakan mereka? Tidak pantas. Ya, apa mana kadang ambil mantu wedi, ambil mantu memberitahu mantu itu wedi anak dipecat. Wis kabeh bejana wis gak usah rame-rame. Lah iki maratuwa model apa to? Tetap kita harus mengingatkan, sekalipun itu adalah anak mantu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian ocehan-ocehan, cemoohan-cemoohan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika puncaknya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu kan doa ini, Pak. Di dalam surah Nuh ayat ke-26 dan ke-27 itu. Doanya ini puncak, Pak, ini sudah. Kira-kira sudah akumulasi dari kesabaran yang begitu luar biasa, puncaknya akhirnya Nabiullah Nuh berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi ya Tuhan, la tadhar, jangan kau biarkan, 'alal ardi, di atas bumi ini, minal kafirina, dari orang-orang kafir, dayyaran, jangan biarkan mereka itu adalah tinggal dengan bebas di bumimu. Entek nih ya Allah. Tapi kalau kita nggak layak, Pak, kenapa? Belum maksimal kita di dalam berdakwah. Lalu kemudian kita berdoa, ya Allah habisi mereka. Apa hak kita? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Taif pada saat beliau hijrah ke sana, kemudian disambut dengan lemparan batu, Rasulullah tidak menggunakan kesempatan ini untuk berdoa supaya dihabiskan mereka oleh Allah, tidak. Tetapi justru Rasulullah itu mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Jadi kita nggak punya hak untuk kemudian berdoa mencelakakan suatu kaum sedang kita ini tidak punya kontribusi apa-apa.
untuk kebaikan mereka, memberitahu mereka, nggak pernah menasihati mereka, nggak pernah, kalaupun menasihati itu pisan pindu. Lalu kemudian kita pegel. Kenapa kita pegel berdakwah itu? Karena kurang ikhlas. Kalau orang itu ikhlas, Pak, mau gak mau, rungokno gak rungokno, tetap dia akan berupaya untuk menyampaikan. Urusan dia tersebut itu nurut atau tidak nurut, itu adalah urusan dia dengan Allah. Kenapa? Tugas kita, wa ma'alaika illal balagh, tidaklah kewajibanmu illal balagh, melainkan kamu berkewajiban hanya menyampaikan. Urusannya dia dengan Allah, bukan urusanmu tentang kebenaran mereka, kemokongan mereka itu. Nah, lalu kemudian apa? Kenapa alasannya? Innaka intadzarhum ya Allah, jika engkau biarkan mereka hidup dengan bebas, orang-orang kafir yang didakwai selama 900 tahun itu, kau biarkan ya Allah, yudillu ibadaka, mereka akan berupaya untuk menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Sing maune beriman akan tersesatkan, akan terpengaruhi, terkena virus kekafiran. Wala yalid, dan tidaklah mereka akan melahirkan illa fajiran, melainkan akan melahirkan generasi-generasi yang fajir, generasi-generasi yang suka berbuat kefasikan, kemaksiatan, kafar, lagi generasi-generasi yang kafir, yang kufur. Memang kesolehan anak itu sangat terkait kesolehan orang tuanya. Kalau kita ingin anak-anak kita soleh, maka jadilah kita sebagai orang tua yang soleh. Begitu juga kalau sekiranya kita selaku mbah ingin kemudian cucunya soleh, maka kemudian jadilah mbah yang soleh. Insya Allah nanti akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabiullah Nuh berdoa ini itu adalah alasannya kuat. Kenapa? Sudah 950 tahun bersama mereka berdakwah siang dan malam. Sirrahu alaniyah. Jadi dengan dengan terang-terangan, di siang hari, di malam hari, orang kesel berdakwah itu. Jadi pekerjaan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam itu adalah berdakwah dan berdakwah. Kemarin kita dikejutkan, Allah yarham Al-Ustaz Yahya Waloni, sebagaimana cita-citanya ingin wafat ketika berdakwah. Subhanallah, ketika khutbah, Masya Allah, diwafatkan oleh Allah. Insya Allah husnul khatimah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa? Wahai Nabi Nuh, fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kamu jangan sedih dengan apa yang mereka kerjakan. Biar mereka kayak begitu modelnya, jangan sampai engkau tersebut sedih. Ya. Ada banyak kalimat wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun wala tahzan alaihim, kamu jangan bersedih ya alaihim, atas sikap mereka itu. Wala taku fi dhayqin, dan jangan kamu menjadikan sempit hatimu mimma yamkurun, dari apa yang mereka makarkan itu. Jangan. Bahasanya kalau Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu wenteng sekali. Jadi ketika dihadapkan dengan musuh, dikejar oleh Fir'aun, ya, ketika keduanya saling bisa melihat, ya, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika dua pasukan itu saling bisa melihat, Nabi Musa melihat pasukan Fir'aun, Fir'aun melihat pasukan Nabi Musa. Qala ashabu Musa, kemudian berkatalah sahabat-sahabat daripada Nabi Musa, inna lamudrakun, bagaimana ini kami ini akan tersusul. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Coba bayangkan, ketika kepepet itu kemudian tidak risau, tidak gentar,
apalagi berpikir untuk kemudian angkat tangan, tidak. Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin, tidak, kita tidak akan pernah tersusul. Kenapa? Inna ma'i, karena sesungguhnya bersamaku Rabbi, Tuhanku, sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan benar itu. Ya apa caranya Nabi Musa nggak mikir, pokoknya tawakal. Itu berat, latihannya itu harus betul-betul kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu harus mengendap dalam diri kita. Kalau enggak, Pak, stres. Kemarin saya punya gawe itu, kalau kemudian tidak tawakal, stresnya minta ampun, Pak. Tapi saya punya prinsip, ra usah mikir sehingga perlu dipikir. Paham ya? Saya itu punya prinsip, ra usah mikir sehingga perlu dipikir. Gitu aja sudah, nyantai aja, biar tamu banyak, mari ini orang keduman makanan, itu urusan Ustaz Heru ya. Lah ya apa, Lawang Wildan itu kayak anaknya sendiri itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya kemudian apa? Akumulasi dari perlawanan umatnya Nabi Nuh kayak begitu itu, maka kemudian Allah perintahkan wasna'il ful, bikinlah kapal bi'ayunina, dengan pengawasanku. Ayun, ainun jamaknya ayun. Jadi pimpronya itu adalah Allah, pengawasnya itu adalah Allah. Caranya itu diajarin oleh Allah, wahyina, dan kemudian wahyina, dan kami Allah memberikan wahyu, wala tukhatibni, kamu jangan, wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Jadi kamu jangan bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Kenapa? Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka itu nanti termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Oleh karena itu kita belajar nanti bahwa di dalam mensikapi firman Allah itu sudah nggak usah menggunakan logika. Sekali lagi, di dalam mensikapi perintah Allah, perintah Rasul, jangan menggunakan logika. Logika kita itu begitu dangkalnya, tidak akan pernah menggapai daripada apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian satu ketika Ali bin Abi Thalib itu beliau menyatakan, kalau sekiranya agama itu berdasarkan ra'yu, maka sungguh yang diusap itu adalah khuf bagian bawahnya. Kenapa? Bagian bawah khuf itu yang kotor, sandal yang ringan dari kulit yang menutupi mata kaki itu kan kalau dipakai jalan, yang kotor yang mana, Pak? Yang bawah. Kalau agama itu berdasarkan logika, maka mestinya yang dihapus itu yang mana? Yang diusap bagian bawahnya. Tetapi karena aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengusap khuf dia bagian atasnya, maka aku lakukan. Jadi agama itu berdasarkan apa? Tuntunan. Berdasarkan tuntunan. Aku boleh anget-anget kok gak apa. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Artinya apa? Kala itu teknologi tentang kapal itu belum muncul itu. Dan kemudian tidak ada contoh prototip tentang kapal yang akan dibuat itu kayak apa, tidak ada contoh. Maka diterangkan nanti di mana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan perintah untuk membuat kapal itu, beliau tersebut itu menanam pohon. Ketika kemudian menanam pohon kira-kira ratusan tahun itu, kemudian setelah itu ditebang, dipotong, lalu kemudian digergaji. Setelah itu digergaji kira-kira sekarang dipasrah.
dibentuk, dikeringkan dan sebagainya. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak tukang kayu internasional di dunia itu adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Bagaimana kemudian melekatkan itu adalah atas dasar instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya gak bocor itu kemudian dilem dengan apa? Itu atas instruksi dari Allah. Kala itu pabrik lem belum ada. Pabrik karipah kue gak ada. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, pokoknya jalanin aja. Udah perintahku kayak apa, jalanin. Kira-kira Nabiullah Nuh alaihissalam apa mikirnya nih? Ya Allah, lah kok nang gene dhuwur kok gawe kok gak gene nisor, kan gitu tuh. Mestinya kemudian di dekat partai itu bikin apa namanya galangannya, lalu kemudian di sana dia mulai membangun, begitu kemudian selesai kemudian ditarik ke laut, kan gitu. Enggak, di gunung. Logika mana yang bisa? Kala itu tidak ada contoh banjir setinggi itu. Nabi Nuh enggak menggunakan akalnya. Ya, sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa fikirna. Lalu kemudian apa? Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Wa yasna'ul fulka, dan beliau Nabi Nuh itu membuat kapal, wa kullama marra, dan setiap kali melintas alaihi atasnya malaun pembesar-pembesar min qaumihi, dari kaumnya Nuh yang mokong-mokong itu sakhiru min, mereka pada mengolok-olok Nabi Nuh, areki mulai kapan ndak waras. Jadi lalu kemudian apa? Qala, Nabi Nuh itu kemudian mengatakan, intas kharu minna, jika kalian tersebut itu mengolok-olok minna dari kami, fa inna naskharu minkum, nanti kami akan mengolok-olok minkum dari kalian, kama taskharu, sebagaimana kalian sekarang ini ngolok-ngolok. Gak apa-apa get-getno oleh ngolok-ngolok, sesuk kuwi ngrasake. Coba ya. Akhirnya kemudian apa? Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Fasawfa, maka kelak ta'lamuna, kalian akan mengetahui man ya'tihi, siapa-siapa yang apa namanya akan datang padanya adzabun, satu siksa, yukhzihi, yang akan menghinakannya, wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim, dan kemudian yang akan apa namanya wayahillu, dan dilepaskan alaihi atasnya adzabun, suatu azab muqim yang kekal. Kelak kalian akan tahu kepada siapa azab tersebut itu akan ditimpakan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba kalau kita lihat, saya mengutip di Ibnu Katsir. Faqala ba'dus salaf, maka berkatalah sebagian ulama salaf, amarallahu ta'ala ayyuriza al-khashab. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Nuh untuk kemudian menanam kayu, pohon, wa yuqatti'uhu, dan kemudian setelah itu memotongnya. Keterangannya ada yang 100 tahun baru kemudian dipotong. Lalu kemudian wa yusabbisahu, dan kemudian mengeringkannya. Fakana dzalika fi mi'ati sanah, itu adalah memakan waktu 100 tahun. Wa najaraha fi mi'ati sanatin ukhra, dan kemudian menggergajinya itu pun juga selama 100 tahun. Saya nggak ngerti gergaji ini itu apa itu. Paham itu ya? Karena belum ada karena itu. Ya apa gergaji itu piye? Ya,
Jadi pantas memakan waktu berapa tahun? 100 tahun. Wa qila fi arba'ati sana, ada kalanya dikatakan bahwa memakan waktu arba'ina sana 40 tahun. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Wa dzakara Muhammad bin Ishaq 'anil Taurat, dan kemudian Muhammad bin Ishaq itu menuturkan dari sumbernya Taurat, annallaha amarahu ayyasna'aha min khashabatis saj. Ini apa ya? Ini sumber yang dipakai orang-orang bahwasanya Nabi Nuh itu membuat kapal itu adalah min khashabis saj, dari kayu jati. Ya. Wa an yaj'alha tulaha samanina dzira'an, di mana tingginya perahu itu adalah 80 dzira', 80 hasta, kira-kira 40 meter. Ya Pak ya. Satu dzira' itu segini. Ini belum 1 meter ya. Ya, kalau 1 dzira' 1 meter berarti 80 meter ya. Kalau tingginya 80 meter seberapa Pak? Ayo. Menaranya Al-Akbar itu berapa meter? Belum Pak, belum 80 itu. Lalu kemudian apa? Wa 'ardaha 50 dzira'an, dan kemudian luasnya itu adalah 50 dzira', luasnya lapangan gitu. Wa itliyam batinaha wa dhahiraha bil qar, lalu kemudian wa ayja'ala laha ju'an azwara yashqul ma. Jadi ada teknik bagaimana kemudian menyatukan kayu-kayu tersebut itu dengan menggunakan lem abakan. Di dalam pohon itu ada yang kemudian ada getahnya dan sebagainya, itu yang kemudian digunakan. Lalu kemudian waqala Qatadah kana tuluha salasami'atin dzira', di mana Imam Qatadah mengatakan bahwa tingginya kapal itu 300 dzira'. Fi ardil khamsina, di mana lebarnya itu adalah 50 dzira'. Maka kemudian yang ketika kemudian para arkeolog itu menemukan kapal yang ada di Bukit Jud, ya, yang perbatasan antara Turki dan Irak gitu ya, Bukit Jud itu kemudian memang kayunya adalah kayu min sajin, dari jati. Maka kemudian ada yang mengatakan, lek ngono jati itu lah tekan di mana? Indonesia apa tekan Bojonegoro? Karena ketika kakak saya dulu ulangi kayu jati itu Pak, ngambil di Bojonegoro, bukan Bojonegoro ya. Itu Bojonegoro atau Bojonegoro ya. Nah, para jamaah sekalian, begitu juga Wa'adil Hasan. Dari Hasan, beliau menyatakan tuluha situ mi'atil dzira'in, yaitu 600 dzira', wa arduha, dan luasnya salatu mi'atil dzira'in, yaitu 300 dzira'. Luasnya 300, dhuwure 600 dzira'. Wis mbah sampean bayangke dhewe kayak begitu ya, macam-macam itu. Lalu kemudian apa? Setelah jadi Pak, itu kemudian perahu tersebut itu ada tiga tingkat. Ya, qalu kulluhum makana irtifa'uha fis sama' 30 dzira'an 3 tabaqat, di mana perahu itu adalah 3 tingkat, kullu tabaqatin 10 adru'in, di mana setiap tingkat itu tingginya itu adalah 10 dzira'. Fasufla liddawabi, bagian bawah itu adalah untuk binatang, wal wuhush wal wusta lil ins, tengah-tengahnya itu untuk manusia. Nek 80
iku gawe jempalian, gawe sepak bola, gawe apa itu kena Pak. Lalu kemudian apa? Wal ulyalit tuyur. Jadi yang bagian atas itu adalah untuk burung, biar burung itu bebas lepas itu. Wa kana babuha fi ardiha walaha ghita'un min fawqiha mudbikun 'alaiha. Ya Allah, jadi setiap apa namanya? Wa kana babuha fi ardiha walaha ghita'un min fawqiha. Jadi ada penutupnya luas daripada pintunya itu luar biasa. Jadi engsel itu ya opo gawe engsel itu. Ya. Saya tadi malam itu apa namanya menyalin ini Bang, guyu-guyu ini opo itu ora iso bayangke. Ya. Kan tidak mungkin itu menggunakan apa namanya metrok gitu. Enggak, pasti ada sistem pengengselan itu. Tidak tahu kayak apa itu. Apakah kemudian kayu yang untuk dibolongi lalu kemudian dikasih apa tancapan kayu lagi, lalu kemudian ini di sistem model begitu Pak, engsel alami dari kayu. Itu urusan Pak Pri itu. Nah, para jamaah sekalian, yang menarik ini bagian bawah Pak. Nah, jadi pada suatu ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu kemudian membawa teman-temannya. Jadi ini diriwayatkan oleh an Abdullah bin Abbas annahu qala hawariyuna li Isa bin Maryam law ba'asta lana rajulan syaidas safinata fahaddatsana anha. Jadi hawariyun, pengikut setia daripada Nabi Isa itu mengatakan, kalau segera engkau membangkitkan untuk kami seorang laki-laki yang pernah menjadi saksi atas kapal Safinah, kapal tersebut, lalu kemudian dia menceritakan kepada kami luar biasa. Akhirnya kemudian apa? Qala, berkatalah Nabi Isa, fattalaqa bihim, dia kemudian berangkat dengan membawa mereka para hawariyin hatta ata ila kasibin min turab, lalu kemudian sampai kemudian datang pada bukit dari turab, dari pasir. Fa akhadhaha, lalu kemudian Nabi Isa itu mengambil kafat, satu genggam, satu telapak min dzalika turab, dari pasir itu, bikaffihi, dengan menggunakan tangannya, mencaut pasir itu dengan tangannya. Qala, kemudian Nabi Isa itu mengatakan, atadruna ma hadza, tahukah kalian apa ini? Maka kemudian qalu, mereka para hawariyin mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya umat Nabi yang pasti itu ketika ditanya itu mereka nggak pernah kemeruh itu. Oh, tahu ya Rasul, nggak pernah itu. Mereka pasti mengatakan ketika ditanya Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi ini nggak bisa diterapkan dalam soal ujian sekolah. Coba bayangkan ujian sekolah itu ditanya pertanyaan-pertanyaan multiple choice itu, lalu kemudian jawabannya ternyata ditulis Allahu wa rasuluhu a'lam. Bagaimana ini jawabnya Allah dan Rasulnya yang tidak bisa. Coba bayangkan 10 soal kuwabe jawabannya adalah Allah dan Rasulnya yang tahu, nol. Sebagaimana ijazah palsu ini, Pak. Lalu kemudian apa? Qala, Nabi Isa itu mengatakan, hada Ka'bu Hamin bin Nuh, ini adalah mata kaki kemiren, itu Ka'bu namanya. Ya. Maka jamak daripada Ka'bun itu kawakib, apa namanya? Kawaib. Wa kawaib atsraba, kan itu ada di dalam surah An-Naba itu.
Ini adalah mata kaki daripada Ham bin Nuh. Ham bin Nuh ini seorang nabi, Pak. Anak daripada Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Qala, lalu kemudian Nabi Isa mengatakan wa daraba al-kasiba bi'asahu, lalu kemudian dia tersebut itu memukul al-kasib, dia bi'asahu dengan tongkatnya. Qala, lalu kemudian Nabi Isa mengatakan kum bi'idznillah, berdirilah kamu dengan izin Allah. Fa idza huwa qaimun yanfudu at-turab an ra'si, maka kemudian muncullah Ham bin Nuh yang kemudian kepalanya itu ada pasirnya, kemudian disingkapkan oleh Nabi Isa. Itu saja muncul seorang laki-laki yang qad syaba. Syaba di sini bukan syabun itu pemuda, tapi syaba itu beruban, syaiban. Jadi beruban. Ini cerita tentang Ham dia. Lalu kemudian berkatalah Isa alaihissalam, hakadha halakta, apakah kondisi yang semacam ini dulu kamu dimatikan oleh Allah? Wis kowe ngene iki. Lalu kemudian qala walakinni mutu wa ana syabun, aku dulu mati sedang aku dulu itu masih muda, masih baru anak cilik-cilik kayak Ustaz Darwin tadi. Tapi tak doakan usianya panjang karena sangat disegani oleh para ibu-ibu. Lalu kemudian apa? Walakinni dhanantu annaha sa'ah, tetapi aku mengira bahwa ini adalah kiamat. Famin sama syibtu, karena itulah kemudian aku menjadi beruban ini. Qala, padahal waktu itu Pak, di zaman Nabi Isa ngomongnya begitu. Lalu kemudian apa? Qala haditsna an safinatin Nuh, coba kau ceritakan kepada kami tentang kapalnya Nabi Nuh. Diterangkan kana tuluha alfa dhira'in, ternyata panjangnya itu adalah 1000 dhira' wa mi'atai dhira'in, dan kemudian apa? 200 dhira'. Kemudian wa'arduha, dan luasnya itu adalah sitami'ati dhira'in. Wis pokoknya gede ya gambarannya, gak mari-mari Pak, nerang lagi. Pak ikam gede itu ya sudah, raisa dibayangin. Jadi kalau jenengan itu lihat kapal induk Amerika, gak ada apa-apanya itu, gak ada apa-apanya itu. Kapal induk Amerika yang memuat kapal-kapal besar, dia kemudian mesin-mesin pembom yang luar biasa, tidak ada apa-apanya. Lalu kemudian apa? Berikutnya, setelah kemudian jadi Pak, kapal itu hatta idza jaa amruna, langsung aja. Maka ketika telah datang amruna, amar kami, wafaro, dan kemudian memancarlah at-tanur. Macam-macam Pak, tanur itu ada mengatakan suatu cahaya yang ketika muncul fajar itu dikatakan tanur. Ada mengatakan tanur itu adalah tempat yang datar, biasanya dipakai untuk masak. Kalau saya ngomong itu Pak, pawon, ngerti ya? Wong desa ngerti pawon. Pawon itu dapur yang di situ ada tungku untuk menanam sesuatu, itu tanur. Apa itu? Pawon ya, ya pawon yang foto desa gitu. Qulna ihmil fiha, kami katakan, jadi kami ihmil fiha, naiklah kamu ke dalam kapal itu, mingkulin zaujaini tsnain, ya. Jadi apa namanya, muatkanlah ke dalam bahtera dari setiap macam pasangan-pasangan apa binatang, baik itu yang jantan maupun betina. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul, dan kemudian yang nantinya apa namanya, wa ahlaka, dan keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya. Jadi istri Nabi Nuh
Dan kemudian anaknya Nabi Nuh yang termasuk orang yang tercatat yang tidak akan pernah naik ke kapal itu. Satu namanya itu Wahila apa Wahila itu kadang karena sama-sama dengan anaknya Nabi istrinya Nabi Lut mepodo bojone jenenge Wahila dengan Wahila itu podo mokonge Pak. Jadi bunuh Lut itu mokong. Lalu kemudian apa? Waman amanah, dan siapa yang beriman silakan masukkan ke dalam kapal itu. Waman amanah ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman ma'ahu bersama Nabi Nuh illa qalil, melainkan sedikit banget. Coba ustaz sekarang baru muncul ya. Begitu kemudian barusan kan ada Ustaz siapa itu Khairuddin dia yang baru yang kemudian memainkan logika ilmu kalamnya itu baru saja muncul terus banyak pengikutnya. Ustaz Abdul Somad begitu kemudian datang, yang datang kira-kira pendengarnya 100 lebih. Kemudian Ustaz tadi Hidayat kalau datang pendengarnya 100 bahkan muter tekan di tepal sampai menelan di tukno Pak ambil wong banyak. Jadi artinya apa namanya, pengikutnya itu luar biasa buahnya. Nabi Nuh dalam 950 tahun yang ngikut itu adalah 80 orang. Apa gak pegel Pak? Oh kalau dakwah selama itu wonge asik-asik, menyenangkan, umpamanya kata loman, dia menyenangkan Pak dakwah begitu Pak. Apa mana tekonnya disusul, dijemput, mari mulai diterno, mulai oleh berkat sopo sih gak iso. Jadi itu mubalik belum tahan banting itu. Tapi kalau sudah dikirim ke pelosok-pelosok, mereka kemudian apa namanya, teguh pendiriannya di dalam berdakwah, sabar, itu yang luar biasa. Maka kemudian ada mubalik yang entertain, ada yang mubalik yang menyampaikan ilmu, dan itu sama-sama baiknya karena semuanya itu ada bangsanya sendiri. Alhamdulillah ini tertarik dengan ini, akhirnya orang-orang kalangan artis kemudian ikut Islam. Jangan diolok-olokkan, itu memang pasarnya begitu. Ada yang ustadz yang khusyuk, ya Gus Bahar, tidak bisa itu kemudian di kalangan artis. Islam tidak bisa, ada kalangan tertentu. Ya, kalau kalangan Ustadz Hari itu dari artis sampai bawah kena kabel, kena kabel. Makanya hati-hati sing dadi bojone. Nah, berikutnya aku ngudon doa ingat. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba bagaimana ketika apa namanya air bah tersebut itu dimunculkan oleh Allah, bagaimana banjir itu. Jadi masalahnya Pak, tekon isor itu nyembur, tekon dukur udan. Ini gak mari-mari Pak. Jadi bukan hujan saja, tapi persoalannya dari bumi. Ya, itu nyembur Pak. Maka ketika nanti pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan untuk kemudian air bah itu sudah selesai, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh, memerintahkan kepada langit, wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma, ya aqli'i, silakan dibuka ayatnya.
Di dalam surah Hud ayat yang ke-44-nya ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya samaa'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin. Wa qila, dan dikatakan ya ardu, wahai bumi, ibla'i ma'aki, he bumi, wis sudah. Bahkan kalimatnya leken, telanlah. Wahai bumi, telanlah airmu itu. Wa ya sama'u aqli'i, dan wahai langit, aqli'i, berhentilah kamu untuk turun hujan, Mbak. 366 hari, ada mengatakan 377 hari. Udah terus ini nyumber terus, semakin hari semakin tinggi. Boleh jadi Ka'bah itu hancurnya di era itu, ya, karena banjir bah kayak begitu. Nah, lalu kemudian apa? Allah katakan pada surah Al-Qamar ayat 9 dan 14 ini, fafatahna abwaabas sama' bima'in munhamir. Fafatahna, maka kemudian kami bukakan abwaabas sama', pintu-pintu langit, bima'in, dengan membawa air, munhamir, yang memancar deras. Ya. Kemudian wafajjarna, dan kemudian kami pancarkan al-ardha, bumi, uyunan, mata air faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Ya. Jadi apa namanya, Allah perintahkan takon dukur hujan dari bawah memancar. Ya sudah. Lalu kemudian wahamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, dan kemudian kami angkut Nuh di atas bahtera, di atas kapal yang terbuat dari papan dan paku. Dusur di sini paku bukan paku besi, tapi paku padat. Ya, apa maksudnya? Pasak. Nah, itu. Saya dulu lihat bapak saya kalau bikin mebel itu nggak pernah menggunakan paku, Pak. Ada dari pasaknya atau pring itu. Marine di saya tuh kalangan Pasuruan itu kalangan apa? Mebel. Lalu kemudian apa? Tajri bi a'yunina, di mana kapal itu adalah berlayar bi a'yunina, dengan pengawasan kami, jazaan. Ini adalah sebagai balasan liman kana kufir, bagi orang-orang yang diingkari. Jadi balasan kebaikan bagi Nuh yang diingkari oleh kaumnya tersebut. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dengan umatnya sudah menaiki kapal tadi itu, waqala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi ketika Nabi Nuh bersama orang-orang beriman 80 orang, kemudian ada gajah, ada singa, ada macam-macam itu Pak, itu masuk di dalamnya itu. Cerita-cerita tentang ini banyak. Lalu kemudian apa? Allah itu memerintahkan irkabu fiha, naiklah kalian fiha, di dalam perahu, di dalam apa kapal itu, bismillahi majriha wa mursaha, bismillahi atas nama Allah, majriha yang telah memperlayarkannya, wa mursaha dan melabuhkannya. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, laghafurur rahim, sungguh Tuhanku itu adalah maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang. Tentang kalimat bismillahirrahmanirrahim, kalau Imam Hafiz itu adalah imalah pada kalimat ini aja, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Sedang kalau kita lihat Imam Farash
Jadi riwayat Warash itu adalah imalah setiap kali setelah fathah berhadapan dengan alif layyinah. Kalau bahasa kita gampang-gampangan itu adalah misalkan saja ya, itu kan setelah fathah kemudian setelahnya itu adalah alif layyinah, maka itu adalah boleh dibaca imalah. Wadduhi wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli wa sawfa yu'tika rabbuka fatardi alam yajidka yatiman fa'awi wa wajadaka fahadi. Ini bukan dialek apa Pak di Jawa yang orang apa itu kemana Betawi, bukan dialek Betawi Pak. Bukan di dialek Betawi, ini imalah ya, ada rumusannya. Tapi kita nggak usah nyoba-nyoba begitu. Kok ditakoni wong aku wae sabbih isma rabbikal ali takoni wong oh iso jawab. Lek iso jawab ya sudah, kalau usah kakak model, cukup tahu aja. Sehingga ketika ada orang membaca gitu, paling tidak kita ini tidak menyalahkan karena tahu, dan kita tidak layak untuk menyalahkan karena belum punya pengetahuan tentang itu. Nah setelah itu kemudian apa? Dengan kalimat ini Pak, kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, kemudian ada ungkapan yang luar biasa Pak, ini Pak ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam amanu ummati minal gharq, umatku itu akan aman dari tenggelam idza raqibu fis safan ya, ketika kemudian sufun, apabila mereka itu menaiki safina kapal-kapal ayyakulu ingin mereka tersebut mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Lalu kemudian bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Umatku yang ketika naik kapal yang kemudian mengucapkan kalimat ini, Allah Rasul mengatakan amanu ummati minal gharq idza raqibu fis sufun ayyakulu. Jadi ketika naik kapal itu kemudian mengucapkan kalimat ini, maka Allah amankan dari tenggelam. Coba ya. Jadi diapalke bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau naik kapal, tapi kalau pesawat, jenengan naik pesawat. Saya nggak pernah naik pesawat. Saya masuk ke dalam pesawat. Kalau naik pesawat tidak berani saya. Mencetak. Jadi kalimat doa bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim itu dahsyat. Ya. Nah, maka kemudian apa? Terakhir, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuh. Coba perhatikan. Wa hiya, dan kapal itu tajri berlayar bihim dengan membawa mereka Nuh dan orang-orang beriman fi mawjin, melintasi sebuah gelombang, di mana gelombangnya kayak apa? Kal jibal, kayak gunung. Biasanya kalau laut itu bulan 8 ya Pak Komandan, Agustus ya, itu di Bali itu ombaknya kan tinggi, itu nggak sampai segunung, paling berapa ya? 10 meter? Nah segitu, nggak ada yang setinggi gunung itu. Ini ada melintasi
fi maujin kal jibal, melewati suatu ombak kal jibal seperti gunung. Wanada, kala itu kemudian memanggil, menyeru siapa? Nuh, Nabi Nuh ibnahu, ke anaknya. Maka membacanya ini ada di wanada Nuh ibnahu. Itu kalau kenapa? Karena setelah tanwin berhadapan dengan hamzah wasal, maka tanwinnya itu kemudian melahirkan nun iwad. Ya. Wanada Nuh, dan kemudian memanggillah Nabi Nuh ibnahu akan anaknya yaitu Kan'an, wa kana fi ma'zilin, dan kemudian Kan'an itu di tempat yang jauh. Ya bunayya, wahai anakku, coba. Walaupun Kan'an ini ngomong, Mbak, Nabi Nuh tidak memanggil hei Kan'an, tidak begitu, tapi dipanggil dengan kalimat apa? Ya bunayya, wahai anakku. Lo kadang apa dewe gregetan ambil anak ngomongnya wis kasar, memanggilnya kasar, tak ketak pun. Kalau itu ketak itu bahasa si halus. Dia ini Nabi Nuh ini, dan anaknya sendiri kan itu isi di sini tahu. Oh, Nabi anak di dulu ngurusi kok kan itu. Gitu tuh Nabi Nuh tidak keluar dengan kata-kata yang sarkas, yang kasar, enggak. Tapi beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, naiklah kamu ma'ana bersama kami. Ayo negeri kapan tak parani, wala takum ma'al kafirin, kamu jangan menjadi termasuk orang-orang yang kafir. Lalu kemudian berkatalah Kan'an, sa'awi ila jabal, tenang ya ayah, gak usah pikirlah, sa'awi ila jabal, aku akan naik ke gunung, ya'simuni minal ma, gunung itu akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Qala, Nabi Nuh mengatakan, la asimal yaum, tidak ada yang menyelamatkan hari ini min amrillah, dari amar Allah, illa marrahim, kecuali orang yang Allah rahmati. Wahala bainama, dan kemudian Allah Allah halangi di antara mereka berdua. Wahala, dan menghalangi bainama, di antara keduanya al-mauju, gelombang, dihalangi dengan gelombang sehingga nggak bisa komunikasi. Yang tadinya bisa komunikasi terus tidak bisa karena dihalangi dengan gelombang. Kenapa? Sudah selesai pintunya, itu sudah selesai, pintu maafnya Allah itu sudah selesai. Fakana minal mughraqin, dan adalah Kan'an itu minal mughraqin, termasuk di antara orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini pelajaran. Kalau ada kemudian kiai besar, lalu kemudian ada anaknya yang ngomong, jangan kemudian kiai apa enggak, Pak. Ini pelajaran, ini Nabi, paham ya? Anaknya ada yang enggak nurut. Itu adalah apa? Apakah salah Nabi Nuh? Tidak, Pak. Sudah mati-matian berdakwah mandani, Pak. Para kiai, para ulama yang besar sudah mati-matian, Pak, sudah mendidik anaknya. Kalau kemudian mereka jadi liberal, kalau mereka jadi gak karu-karuan, jangan olok-olok orang tuanya. Orang tuanya itu mendoakan siang malam, orang tuanya itu sudah mendidik anak-anaknya, dipesantrenkan dan sebagainya. Mereka itu para kiai-kiai itu sudah betul-betul menyaring makanan yang harus disuapkan kepada anaknya, tidak awur-awuran, Pak. Tapi jadi gitu, kenapa? Karena ada pengaruh di dunia luar, itu Pak ya. Jadi arus dunia luar itu luar biasa. Sekarang arusnya deras walaupun setan gepeng itu, Pak. Wah, ini luar biasa pengaruhnya. Jadi anak kita majeno begitu kena setan gepeng, Pak. Apa mana kemudian melebu kamar ditutup jebret, kita nggak tahu apa yang dibuka anak-anak kita.
Disinilah kemudian peranan daripada ketauhidan, menanamkan ketauhidan itu betapa Allah itu adalah alim, betapa Allah itu adalah basir, alimun bidzatis sudur, Allah itu muhit, Allah itu meliput. Ini perlu sekali supaya anak-anak kita kemudian tumbuh betapa Allah itu senantiasa mengawasi mereka itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.